Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila a'la darajat. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita manusia ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi serangan-serangan sampai kita meninggal dunia. Serangan apa itu? Serangan yang dilancarkan oleh iblis dan syaitan yang memang sejak awal telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda, untuk memperdaya, untuk menyerang keimanan dan hati manusia agar kita ini, manusia ini akan menemaninya, menjadi temannya nanti di hari kemudian. Iblis telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Saya, kata iblis, akan mendatangi mereka, manusia itu, akan menggoda mereka, akan menyeret mereka, akan menyerang mereka dengan berbagai godaan, berbagai propaganda dan iming-iming untuk menyesatkan mereka. Dari mana serangannya iblis? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya kita ini dikepung oleh serangan iblis laknatullahi alaihi. Maka orang yang diserang itu kalau ingin selamat, maka seharusnya menyiapkan benteng yang terkuat. Ya, namanya kita dikepung sepanjang hidup. Ya, itu benar berhenti serang iblis kalau sudah lepas nyawa dari badan. Maka selama itu kita harus menyiapkan benteng yang kuat untuk bisa menahan serangan-serangan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kesempatan tiap tahun untuk membangun benteng yang kuat. Apa itu benteng kita? Adalah as-shaum, puasa. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu kalimatnya mengatakan, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Apa pengertian junnah? Puasa sebagai junnah. Salah satu pengertian junnah adalah husnun hasinun min azabin nar. Adalah benteng yang terkuat, benteng yang terbaik dari azab neraka. Jadi puasa ini bukan sekadar hanya menjalankan perintah, kewajiban, tapi juga adalah kesempatan kita, momen kita untuk membangun kekuatan benteng pertahanan dari serangan iblis laknatullahi alaih yang menyerang kita dari segala penjuru.
kecuali bawah dan atas, kanan, kiri, depan, belakang. Bayangkan kalau ada benteng yang diserang 24 jam selama 11 bulan, diserang depan, belakang, ditembak kanan kiri, kira-kira bagaimana keadaannya benteng itu? Bagaimana keadaannya benteng kita yang kita ini diserang selama 11 bulan yang lalu, diserang malam, diserang siang, tidak berhenti diserang, 24 jam diserang, kanan kiri, depan, belakang. Bisa jadi dan pasti ada bagian-bagian benteng itu yang mulai retak, ada yang bocor, ada yang pecah, ada yang mungkin sudah ada yang runtuh bentengnya sama sekali, karena serangan iblis itu yang tidak ada henti-hentinya. Maka setelah mendapatkan Ramadan ini, orang yang mendapatkan Ramadan, maka dia mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kembali benteng yang sudah diserang oleh iblis selama 11 bulan yang lalu. Mana yang bocor? Di bagian mana bocor, Pak? Mungkin mata tak bocor, nak kena iblis sembarang menalia. Mungkin mulut kita yang bocor, benteng mulut yang bocor. Apa bocornya? Sembarang nabilah, sembarang cerita. Mungkin benteng perut kita yang bocor. Apanya bocor perut? Sembarang bina makan. Mungkin juga benteng kita yang bocor adalah hati kita. Kenapa hati kita sudah menyimpan dendam, iri hati, dengki, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah benteng-benteng yang diserang oleh iblis, sudah bocor di mana-mana. Maka puasa 30 hari ini, 1 bulan ini adalah proses perbaikan benteng, renovasi dengan berpuasa, melatih diri, menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan segala yang membatalkan puasa, menjaga mulut, menjaga mata, hati, telinga, dan semua yang haram. Maka itulah upaya renovasi, rehabilitasi benteng pertahanan kita, junnah kita, untuk kita lagi pakai nanti menghadapi serangan iblis di 11 bulan yang akan datang. Ya, ayat baca apa ya? 11 bulan dihantam terus. Nah, bagaimana kita berpuasa ini adalah berpuasa yang bisa memperkuat, bukan puasa asal-asal, puasa abal-abal. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, benteng yang terbaik itu memiliki 3 lapis tembok. Kalau kita lihat benteng-benteng yang dibangun oleh Belanda, kita lihat benteng Sombaopo, benteng Fort Rotterdam, itu tidak 1 lapis temboknya, 2 lapis, 3 lapis. Salah itu kalau ada orang bikin benteng cuma 1 lapis, cuma 1 baris bata ke atas. Itu bukan benteng, itu pagar. Yang namanya benteng itu berlapis-lapis temboknya, karena dihantam masih ada lagi di belakangnya, dihantam lagi masih ada lagi di belakangnya. Itulah benteng yang terbaik, memiliki 3 lapis tembok pertahanan. Maka puasa ini sebagai junnah, sebagai husnun, benteng yang terbaik untuk kita diserang selama 11 bulan yang akan datang oleh iblis yang luar biasa serangannya ini. 24 jam ini menyerang, maka memiliki 3 lapis tembok juga. Benteng puasa ini juga memiliki 3 lapis tembok yang baik. Ya, kalau puasanya asal-asal, ya menipi-nipi itu tembok, nah tipis tuh di temboknya. Ya, sekali tembak habis, runtuh. Tapi orang yang berpuasa dengan baik, berpuasa dengan iman dan wahtisaban, maka tembok asap barakeng adalah luar, tembok terluar daripada ibadah puasa. Orang yang berpuasa tentunya memiliki kesabaran. Sabar apa? Minimal sabar menahan lapar dan haus
sampai berbuka puasa. Tapi sabar yang sebenarnya tidak yang maksiat, terutama maksiat yang enak-enak. Orang yang berpuasa ikut-ikutan, sabarnya puasanya itu hanya kecuek-cuek, hanya gengsi-gengsi saja, malu-malu dibilang tidak puasa. Sabar puasa yang hanya mengisi itu ikut-ikutan dengan tradisi Ramadan. Tembok puasa, tembok sabar yang rapuh, sabar yang tidak sebenarnya, hanya sabar menahan makan, menahan minumnya, tidak berhenti mencerita mulutnya tidak berhenti berbohong, kali tembak habis, runtuh semuanya. Itu tembok yang pertama. Tembok kedua daripada al-junnah, puasa sebagai junnah, tembok yang nomor dua, yang juga merupakan pertahanan dari tembok yang pertama. Jika tembok pertama ini ada lubang-lubangnya, ada bocornya karena serangan-serangan, maka tembok kedua yang diandalkan yaitu keikhlasan. Ikhlas artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Ini bisa kita jabarkan dalam tiga. Yang pertama, orang ikhlas itu adalah orang yang melakukan perbuatan baik memang karena diperintahkan, karena itu perintah, maka dia melaksanakan perintah. Kenapa begini? Kenapa salat? Ya ini perintah. Itu termasuk ikhlas. Kenapa puasa? Ya ini perintah. Bukan karena disuruh sama bos, bukan. Ini perintah dari Allah. Selama dia berkata bahwa semua ini saya lakukan karena perintah Allah, maka itu adalah sabar di kategori yang pertama. Sabar yang kedua, ikhlas ya. Ikhlas yang ciri pertama daripada ikhlas, yaitu mengakui dan menyadari bahwa apa yang dia perbuat, amal-amal apa yang dia lakukan adalah memang karena perintah Allah Ta'ala, bukan karena mendapatkan pujian, bukan karena dilihat orang, bukan karena mau dinilai oleh pimpinan dan sebagainya. Karena Allah, perintahnya Allah, bukan perintah pimpinan, bukan perintah bos, bukan perintahnya siapa-siapa, perintah Allah ini. Itu ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua adalah melakukan sesuatu kebaikan memang karena tujuannya memang kebaikan. Tujuannya untuk kebaikan, untuk memberi kebaikan maslahat kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain. Ya, memberi kepada orang karena memang ingin memberi kebaikan kepada orang itu. Apakah karena dia lapar diberi makanan, karena dia miskin diberi uang, karena dia bodoh diajari ilmu. Maka semua ini, hal-hal ini itu adalah merupakan perbuatan ikhlas karena didasari oleh niatnya orang yang berbuat semata-mata untuk kebaikannya yang diinginkan, kebaikan untuk yang diberi kebaikan, ya, maslahat untuk orang, maslahat untuk semuanya, bukan untuk dirinya, bukan untuk ya kenaikan pangkatnya, bukan untuk supaya dia terkenal, tapi untuk masyarakatnya, untuk anak-anaknya, untuk siswanya, untuk anak buahnya, untuk rakyatnya. Ini namanya ikhlas. Pemimpin yang ikhlas adalah pemimpin yang berbuat untuk kemaslahatan rakyat dan orang yang dipimpinnya. Itu ikhlas yang kedua. Ikhlas yang ketiga adalah orang yang berbuat kebaikan sama ji perbuatannya ketika ada yang lihat dengan tidak ada yang lihat. Pada amalana engkagam mitai atau digagam mitai. Kalau ada orang yang berbuat, wah hebatnya ini sembahyangnya. Kenapa? Karena ditonton orang, ada liaki, banyak orang di belakangnya liaki. Tapi kalau ada yang liaki, wah anak kencang-kencang sembahyangnya, mungkin tidak cukup rakaatnya. Berbeda perbuatannya, amalnya, kalau ada yang liyati dengan tidak ada yang liyati. Ini bukan ikhlas. Ikhlas yang sebenarnya sebagai bentengnya ini, godaan setan ini, godaan iblis ini
adalah ikhlas yang ketika dia berbuat kebaikan tidak mempedulikan apakah ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, apakah ada yang beri nilai atau tidak diberi nilai sama sekali. Itu semata-mata untuk sebuah keikhlasan atau kebaikan. Dan jemaah sekalian, lapisan ketiga daripada puasa sebagai junnah, benteng pertahanan, adalah al-iffah, sifat manini, sifat menjaga diri dari segala yang haram, terutama juga yang sudah jelas-jelas maksiatnya, menjaga diri dari segala yang memancing kepada kemaksiatan, apalagi memang sudah maksiat. Nah, itulah sifat iffah yang memang paling dalam, dan ini lama dibangun ini. Kalau tembok pertama sabar ini bisa dibangun, ya, gampang dibangun ini. Kemudian tembok kedua adalah ikhlas, ini juga masih bisa kita bangun dengan baik. Tapi yang paling susah dibangun adalah tembok ketiga, yaitu al-iffah, sifat manini, sifat menjaga diri dari segala yang haram, juga termasuk hal-hal yang memancing kepada yang haram. Maka orang iffah itu betul-betul periksa dari mana ini uang datang, dari mana ini sumberannya, penghasilannya, jelas juga ini halal atau tidak. Istri yang iffah, maka dia akan bertanya kepada suaminya, "Pak, ku tahu juga gajimu sekian, saya tahu gajimu sekian, tapi kenapa ada lagi uang-uang lain-lain pula ini? Dari mana itu uang lagi? Tiba-tiba ada uang banyak. Dari mana, Pak? Jelaskan dari mana sumbernya." Ini istri yang memiliki tembok ketiga, tembok iffah. Istri yang berpuasa dengan baik, istri yang berpuasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Bukan seorang istri begitu suaminya datang bawa uang banyak, wah lompat-lompat langsung pergi sombawopu, habiskan. Tidak tanya dari mana itu uang itu, padahal gaji suaminya tidak seperti itu. Dari mana itu? Nah, ini selama seorang istri itu waspada, iffah, insya Allah keluarganya akan aman dari segala yang haram. Tapi kalau istrinya juga sudah tidak lagi peduli dari mana uang datang, maka suami akan gampang-gampangnya mencarikan uang keluarganya dari sumber-sumber yang tidak halal. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, inilah kira-kira makna daripada shaumu junnah. Puasa adalah benteng pertahanan. Untuk 11 bulan kita diserang oleh iblis. Benteng itu terdiri dari 3 lapis tembok. Tembok pertama di luar adalah tembok kesabaran, tembok kedua tengah-tengah adalah keikhlasan, dan tembok ketiga adalah al-iffah, yaitu menjaga diri dari segala yang haram. Walaupun hanya sebesar biji kurma saja, hanya sebiji lansat saja, jika itu adalah haram, maka dia tidak akan pernah mau menyentuhnya itu. Kalau 3 ini kita miliki, insya Allah 11 bulan kita diserang iblis, diserang setan, tidak akan hancur. Kita punya tembok pertahanan, dan inilah tembok yang membuat kita selamat sampai ke surga, insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang berhasil berpuasa lebih baik daripada puasa-puasa kita sebelumnya. Puasa yang menjadi junnah, benteng pertahanan yang menahan segala godaan iblis laknatullahi alaih. Semoga ada manfaatnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman syahida innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma